Previously on the 100. Where the hell is my daughter? We need to get to our friends. I remember things. Your sketchbook? Maddie, don't tell anyone that. Ever. He was missing until today. Nobody did. I'm gonna get everyone back. I throw the book. There's your bridge. Go. You're coming with us. Now move. Bellamy, cough him up, Gunai. You should have more faith, Clark. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 14 berjudul A Shot of Homecoming. Clark dan teman-temannya memperhitungkan semua yang telah terjadi hanya untuk menemukan ancaman tak terduga menjulang. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Setelah Clark menembak Bellamy, sambil menangis Clark memasuki anomali dan mereka menyadari ternyata Bill membawa mereka semua kembali ke bumi dan berada di dalam bunker. Bill menyatakan bahwa bunker itu sempurna untuk mereka semua. Bill kemudian menelan sebuah pil program pelacak nano sehingga membuat dirinya menghilang dalam cahaya putih dan kembali ke Bardo. Dengan mengejutkan, ternyata Gaia juga sudah berada di sana dan menyambut mereka semua. Melihat Gaia, Maddie langsung memeluknya dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Kemudian Gaia mulai menjelaskan dalam kilas balik setelah murid mematikan batu anomali dan menyeret Gaia bersamanya, mereka berdua muncul di bunker. Murid menjelaskan kepada Gaia bahwa anomali penutupan default ke asal planet DNA mereka yaitu bumi. Ketika murid menyerangnya, Gaia meraih senjata dari dinding arena. Gaia menjatuhkan murid dan memukul kepalanya. Hal itu membuat helm murid hancur dan Murphy mempertanyakan di mana kepalanya berada. Gaia mengatakan bahwa kepalanya dikubur bersama dengan sisa tubuh murid. Sampai hari itu tidak ada yang tahu Gaia menghilang. Dia sendirian selama beberapa hari sampai yang lain tiba pagi itu dan Gaia berpikir dia akan berada di sana selama sisa hidupnya. Indra pun meyakinkan putrinya bahwa mereka sekarang sudah bersama dan Clark bertanya di mana Echo dan juga Octavia. Gaia kemudian memimpin kelompok ke permukaan di mana mereka menemukan bahwa bumi telah bergenerasi dalam waktu selama mereka pergi. Saat kelompok itu bersatu kembali, Clark mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Bellamy. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa Clark terpaksa membunuhnya karena Bellamy memiliki buku sketsa milik Maddie dan tahu Maddie masih memiliki kenangan dari para komandan. Meskipun Clark telah membunuh Bellamy, Octavia tidak membenci Clark dan dia memeluknya. Octavia mengerti begitu pula dengan Bellamy yang dulu, orang yang akan melakukan apa saja untuk adik perempuannya dan orang-orang yang Bellamy cintai. Begitu juga dengan Echo, dia tidak membenci Clark. Dia merasa sudah kehilangan Bellamy karena Bellamy membutuhkan kekacauan ini agar masuk akal. Semua kekerasan, semua orang yang telah mereka bunuh. Bellamy tidak bisa menerima bahwa itu semua tidak berarti. Kemudian Bill memberinya arti, makna itulah yang telah membunuh Bellamy dan bukan Clark. Setelah itu, mereka kembali ke dalam bunker. Gaia menyatakan bahwa sementara tidak ada yang ingin tinggal di sana, tapi itu akan dilakukan sampai mereka dapat membangun tempat berlindung mereka sendiri.
dengan sungai di dekatnya, jadi ada banyak air minum. Tetapi seluruh tingkat hidrofram hancur dalam kebakaran karena telah dibakar oleh Octavia ketika masih menjadi Blood Reina. Gabriel mempertanyakan sumber makanan lain dan Gaia menyatakan bahwa mereka mendengar burung dan serangga, jadi dia yakin pasti ada sumber makanan. Kemudian Riven mempertanyakan tentang listrik dan juga air panas, tapi Gaia hanya menggelengkan kepalanya. Sementara itu Murphy dan yang lain ingin kembali ke Sanctum dan membawa semua orang kembali ke bumi. Namun mereka harus mencari batu anomali sebagai jalan keluar. Riven memakai helm untuk menemukan jalan keluar. Dia menemukan batu anomali di dalam bunker berjarak 100 kaki lurus ke bawah. Clark kemudian meminta helm itu dari Riven dan menghancurkannya. Dia menyatakan kepada semua orang yang terkejut bahwa bumi adalah rumah mereka dan semua orang yang mereka sayangi sudah berada di sana. Clark menghancurkan helm itu karena dia tidak mau kehilangan orang lain lagi dan memerintahkan semua orang untuk memilih kamar. Di Bardo, Bill memeriksa sketsa Maddie, terutama sketsa putrinya Kelly, sembari menunggu Sededa sadar kembali. Ketika Komandan Kegelapan bangun dan mengeluh tentang pengekangannya, Bill mengatakan bahwa Sededa beruntung karena para murid telah membawanya ke Bardo. Bill menampilkan sketsa kepada Komandan Kegelapan dan bertanya apakah Sededa yang menggambarnya. Tapi Sededa mengaku tidak melakukannya, namun dia tahu siapa yang menggambarnya. Bill memperingatkan Komandan Kegelapan bahwa sementara obat mereka luar biasa, begitu juga kemampuan murid untuk menggali ingatannya untuk mendapatkan jawaban. Karena ingin menghemat waktu, Bill bertanya apa yang diinginkan oleh Sededa. Komandan Kegelapan meminta jaminan bahwa Sanctum akan menjadi miliknya. Lalu mereka akan menghancurkan batu anomali sehingga murid tidak akan pernah kembali ke Sanctum. Bill menyatakan bahwa batu anomali tidak bisa dihancurkan, tapi Sededa dipersilahkan untuk memiliki Sanctum untuk dirinya sendiri. Bill yakin bahwa Komandan Kegelapan tidak dapat memahami apa arti sketsa itu. Tetapi Sededa tahu bahwa itu berarti seseorang memiliki ingatan yang bukan miliknya. Ingatan yang Bill butuhkan untuk memulai perang dengan siapapun yang menciptakan batu. Komandan Kegelapan tidak menginginkan bagian dari perang. Dia cukup puas dengan hanya memiliki Sanctum dan Bill menjelaskan bahwa itu bukan perang, tetapi perang terakhir dan suka atau tidak, Sededa akan menjadi bagian dari itu. Jika mereka menang, umat manusia akan berkembang melampaui bentuk fana mereka dan menjadi satu dengan kesadaran universal. Meskipun Komandan Kegelapan lebih memilih tubuh barunya daripada gagasan itu, Bill mengatakan bahwa transendensi akan lebih baik, dan apakah Sededa bertarung dengan mereka atau tidak, dia akan tetap melampaui seperti halnya setiap anggota keluarga manusia. Komandan Kegelapan dengan rendah hati berharap keberuntungan dan bertanya apakah mereka memiliki kesepakatan atau tidak. Bill menyebutnya bodoh karena jika mereka kalah, tidak peduli di planet mana Sededa berada atau apakah dia bertarung atau tidak, setiap manusia akan mati jika mereka kalah. Komandan Kegelapan mengungkapkan bahwa Maddie adalah orang yang menyimpan kenangan para komandan, dan Bill menyadari bahwa Bellamy juga tahu, itulah sebabnya Clark membunuhnya. Saat Bill berdiri untuk pergi, Sededa memperingatkannya bahwa Clark tidak akan pernah membiarkan dia mengambil anaknya. Bill menjelaskan bahwa dia tidak akan bertanya dan Komandan Kegelapan tahu bahwa Bill pasti akan mengirim tim penyerang untuk mendapatkan Maddie. Namun dia memperingatkan Bill bahwa kelompok Clark tidak diragukan lagi akan melawan termasuk Maddie. Jika Maddie terbunuh, maka Bill tidak akan pernah memiliki apa-apa. Karena penasaran, Bill bertanya apakah Sededa memiliki ide yang lebih baik. Kemudian Sededa menyarankan untuk mengirimnya sebagai gantinya. Bill ragu karena Komandan Kegelapan tidak menginginkan bagian dari ini. Tetapi Sededa memberitahu Bill bahwa dia sekarang tahu apa yang dipertaruhkan, melampaui atau mati, dan dia tahu bahwa dengan itu tidak ada banyak pilihan. Setelah berada di dalam kepala Maddie, Sededa yakin bahwa dia mengenal Maddie lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri. Dia bertanya seberapa baik tim penyerang Bill mengenalnya. Komandan Kegelapan berjanji untuk mendapatkan kembali sebagai imbalan atas kesepakatan mereka berdua. Menerima tawaran Sededa, Bill melepaskan dia dari pengekangan dan memerintahkan murid untuk membawa Komandan Kegelapan ke batu anomali.
Di bunker, Gabriel dan yang lain menuju ke ruang rekreasi dan dia menemukan sebuah piano. Sementara Nailah mengambil sebotol minuman dari sebuah lubang ventilasi. Dia menyembunyikannya karena dulu bunker terlalu banyak aturan, sedangkan Eko memilih untuk pergi ke kamar karena dia merasa sangat lelah. Di kamar lain, Maddie marah kepada Clark karena Maddie tidak ingin lagi Clark berkorban untuk menyelamatkannya, termasuk membunuh Bellamy. Ditambah lagi, dia tidak mau meninggalkan teman-temannya di Sanctum karena Maddie sudah mulai membangun hidupnya sendiri. Maddie merasa Clark tidak melindunginya, tetapi menghancurkan hidupnya. Maddie kemudian pergi dari kamar dan meminta Clark untuk tidak mengikutinya. Sementara itu, Murphy ingin Riven memperbaiki helm dan menemukan batu anomali. Murphy merasa tidak bisa pergi sedangkan semua orang masih di Sanctum karena dia tahu orang-orang bisa bertahan hidup di dalam bunker. Murphy menganggap keputusan Clark salah karena beberapa orang di Sanctum termasuk Wonkru dan tahanan Elegius berasal dari bumi. Sementara di luar bunker, Octavia berdoa dengan menggunakan bahasa Gronder yang pernah diajarkan oleh Lincoln. Tidak lama Indra datang dan meminta Octavia untuk kembali ke dalam, tapi Octavia menolak. Jika Octavia tinggal di luar adalah sebagai penebusan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu, maka Indra akan melakukan hal yang sama karena Indra juga merasa bersalah tentang apa yang terjadi di dalam bunker. Indra kemudian berdiri dan meminta Octavia masuk ke dalam bunker untuk menghadapi iblis bersama-sama. Namun ketika Octavia tepat di atas arena, dia teringat ketika dia menjadi Blood Reina dan memaksa orang-orang yang bersalah bertarung satu sama lain untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Tiba-tiba Bill membuka gelombang anomali ke bunker, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Namun Indra merasa ada seseorang yang datang. Dengan mengenakan baju murid, Sededa muncul dari anomali di bunker. Meskipun berhadapan dengan Indra, Gaia, dan Octavia yang tidak bisa melihatnya, Komandan Kegelapan memilih untuk tidak menyerang mereka bertiga dan memilih mengikuti Octavia yang pergi untuk memperingatkan Clark. Kemudian Clark dan Octavia pergi ke setiap level untuk menemukan Maddie. Setelah mengikuti keduanya ke tempat Hope, Jordan, Murphy, dan Emory yang berkumpul di sebuah workshop, Sededa mengetahui bahwa Maddie ada di ruang rekreasi. Senang mengetahuinya, dia kemudian mendorong Octavia dan mengunci pintu. Sementara itu di ruang rekreasi, Maddie sedang belajar memainkan piano bersama dengan Gabriel. Tiba-tiba Sededa yang tidak terlihat menusuk Gabriel dari belakang. Sededa menangkap Maddie yang mencoba untuk kabur. Dia menampakkan wujudnya dan menegaskan bahwa Maddie adalah kunci transendensi umat manusia. Bill mengirimnya untuk membawa Maddie ke Bardo, tapi Sededa tidak ingin melampaui dan dia ingin memerintah. Sededa memberi pilihan kepada Maddie, pergi dengan damai dengan menggunakan pil atau menggunakan pisau jika Maddie tidak mau pergi dengan sukarela. Namun Sededa lebih menyukai opsi yang ketiga dengan cara membunuhnya. Sebelum Sededa dapat melakukannya, Gabriel tiba-tiba melompat menahannya dan memerintahkan Maddie untuk pergi ke arena pertempuran untuk mendapatkan bantuan dari Indra. Sededa kemudian menusuk Gabriel beberapa kali dan mengejar Maddie. Sededa mengejar Maddie ke arena pertempuran di mana dia berhadapan dengan Indra dan juga Gaia hingga menyebabkan pertarungan. Selama pertarungan, Indra akhirnya berhasil menjatuhkan Komandan Kegelapan. Tetapi sebelum Indra dapat membunuhnya, Sededa menusuk dirinya sendiri dengan pisau yang berisi alat pelacak dan membuat dirinya menghilang. Sementara itu, Murphy berhasil memecahkan kaca dan membuka pintu. Mereka semua bergegas pergi untuk menemukan Maddie. Namun sesampainya di ruang rekreasi, mereka menemukan Gabriel sudah sangat kritis karena lukanya. Tidak lama setelah itu, Maddie datang. Clark sangat lega karena Maddie baik-baik saja. Maddie memberitahu semua orang bahwa Sededa berhasil lolos dengan cara menikam dirinya sendiri di usus dan tiba-tiba menghilang. Mendengar hal itu, Octavia tahu bagaimana cara kerjanya.
Dia memperingatkan bahwa Bill akan mengirim lebih banyak pasukan murid untuk mengejar mereka semua. Saat Clark memutuskan untuk kembali ke Sanctum, Gabriel meminta Riven untuk menemukan batu anomali. Tetapi Riven mengaku tidak bisa memperbaiki helm yang rusak. Gabriel menyarankan untuk memakai helm yang ditinggalkan oleh Sededa. Namun ternyata helm tersebut juga rusak. Helm itu tidak bisa menentukan lokasi yang tepat. Tidak lama Jackson dan Miller datang. Jackson mencoba membantu mengobati Gabriel, tetapi Gabriel menolak untuk diobati karena dia merasa sudah siap. Sementara Riven, Clark, dan juga yang lain mendiskusikan lokasi keberadaan batu anomali yang sebelumnya sudah terdeteksi di dalam bunker sebelum Clark merusak helm murid. Karena Maddie tidak mau mempertaruhkan nyawa orang lain yang dia sayangi, Maddie mencoba mengambil pil yang ditinggalkan Sededa, tetapi Clark melarang dan merebut pil tersebut. Akibat serangan Sededa, Gabriel akhirnya meninggal karena lukanya dan menolak perawatan medis. Setelah itu, Clark menyadari bahwa Maddie pergi melalui lubang ventilasi. Mereka menemukan Maddie sudah berada di arena pertempuran dan bersiap untuk menusuk dirinya sendiri menggunakan pisau yang sudah berisi alat pelacak. Maddie menusuk dirinya sendiri dan menghilang, tetapi tiba-tiba gelombang anomali muncul kembali. Tapi kali ini orang-orang Badum mengirim bom ke dalam bunker. Miller berhasil menahan ledakan dengan menempatkan bom di sebuah lorong. Namun ledakan bom tersebut menyebabkan bagian lorong bunker runtuh. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 7 episode 14. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.